Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah leadership. Di sini saya Sally Kamelia bersama Noverianus Gulo dan Retno Wulandari akan menjelaskan materi pekerja manajerial. Dalam materi ini kita akan membahas tentang tugas dan fungsi manajer, keahlian yang dimiliki manajer, faktor yang mempengaruhi tugas manajer, dan macam-macam konflik pelaksanaan tugas manajer. Tugas manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen, ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik pada karyawan. Tugas dan fungsi manajer terbagi 4, yaitu fungsi perencanaan, yaitu membantu berbagai proses pengembalian suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Pada intinya, fungsi perencanaan yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisien profesional perusahaan. Fungsi perorganisasian dalam manajemen yang perkantoran ini dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang sudah dibagi tersebut. Fungsi pelaksanaan merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas wewenang dan menjalankan pelaksanaan perlu dilakukan agar berjalannya sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan organisasi. Skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer setiap perusahaan biasanya menetapkan parameter yang berbeda untuk menentukan apakah seorang layak menjabat posisi manajer. Terlebih lagi, tugas manajer sendiri sangat kompleks, sehingga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada sejumlah skill yang umumnya harus dimiliki oleh kandidat agar layak dan mampu mengemban tugas manajer. Yang pertama yaitu ada conceptual skill yang memiliki arti yang sama dengan keterampilan konseptual. Dalam hal ini, seorang manajer sudah seharusnya memiliki keahlian untuk membuat suatu konsep atau ide atau gagasan agar bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian, ide dan gagasan yang ada haruslah dijabarkan hingga menjadi suatu perencanaan yang matang. Adanya perencanaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus berkembang dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua ada humanity skill. Dalam hal manajerial diperlukan pula humanity skill atau yang bisa disebut juga keahlian untuk berhubungan dengan orang lain. Hal ini meliputi keterampilan berkomunikasi serta menjaga relasi baik dengan klien maupun dengan customer. Tidak hanya itu saja, tetapi manajer juga perlu menjaga komunikasinya dengan bawahan yang dipimpinnya. Setidaknya, komunikasi harus berjalan dengan lancar agar harapan dari pimpinan pada bawahan bisa tersampaikan dengan jelas. Demikian pula bawahan perlu menyampaikan aspirasinya pada atasan agar proses operasional perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga ada technical skill, yaitu merujuk pada keahlian atau keterampilan teknis yang merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu jenis pekerjaan tertentu. Kegiatan yang membutuhkan keahlian teknis misalnya saja seperti penggunaan program komputer atau analisis keuangan. Yang keempat ada manajemen waktu, yaitu penggunaan dan pemanfaatan waktu haruslah dilakukan dengan bijaksana agar waktu tidak sampai terbuang sia-sia. Bahkan perlu adanya pemahaman bahwa waktu merupakan salah satu aset yang paling berharga. Jangan sampai menyia-nyiakan dan membuang waktu, sebab kelalaian dalam hal penggunaan waktu akan berakibat berkurangnya produktivitas perusahaan. Yang kelima yaitu ada membuat keputusan. Masalah yang terjadi di perusahaan haruslah bisa dilakukan oleh seorang pimpinan perusahaan. Dengan mengidentifikasi masalah, maka pimpinan bisa bekerja sama dengan para tenaga kerja untuk tetap menjalankan kegiatan dan pekerjaannya agar bisa mencapai target. Setiap masalah yang ada di dalam perusahaan juga harus dipecahkan, tentunya dengan sikap bijaksana dan dengan pemikiran yang terbuka. Dalam menyelesaikan masalah, maka pimpinan perlu mengambil alternatif dan kemudian memilihnya serta mengevaluasinya. Mengenai faktor yang mempengaruhi tugas manajer. Yang pertama, pengalaman. Artinya di sini semakin tinggi pengalaman, maka semakin juga banyak ide yang diterapkan dan melakukan tugas manajer secara efektif. Bagi yang belum memiliki banyak pengalaman, belum tentu membutuhkan pemikiran
yang lebih dalam atau waktu yang lebih banyak untuk memikirkan ide-ide yang baru supaya organisasi yang dia pimpin itu atau perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diminta dari yang telah ditetapkan. Kedua adalah kalian pendukung tugas manajer. Artinya kalian dapat mempertimbangkan kualifikasi manajer yang sesuai supaya dapat melaksanakan tugasnya nanti dengan baik dan tepat. Yang ketiga, ketersediaan waktu. Seorang manajer juga harus benar-benar bisa memanajemen waktunya karena menjadi seorang manajer itu pasti akan sangat sibuk dan memiliki banyak pekerjaan yang penting. Dan dia juga harus bisa menyediakan waktunya ketika dia dibutuhkan atau dipanggil oleh bos atau atasannya. Jadi seorang manajer itu harus benar-benar bisa manajemen waktu dengan baik sehingga dia tidak terhalang dengan masalah yang lainnya. Ketika dia diajak meeting atau bertemu dengan atasan. Ketersediaan sumber daya. Manajer juga harus bisa mengatur ketersediaan sumber daya di dalam sebuah organisasi yang dipimpin atau usaha tersebut. Karena ketika dia tidak bisa mengatur ketersediaan sumber daya tersebut, maka perusahaan akan mengalami yang namanya rugi. Perusahaan ini akan tidak jelas ke depannya karena sumber daya yang dimiliki itu tidak ada. Jadi seorang manajer harus bisa benar-benar punya skill ini yang ketersediaan sumber daya. Dia harus benar-benar bisa mengatur itu semua. Macam-macam konflik dalam pelaksanaan tugas manajer. Yang pertama itu konflik internal. Konflik internal ini bisa saja terjadi dari sistem yang kurang baik dari perusahaan tersebut, sehingga menyulitkan melakukan manajerial dan berbagai sisi. Dari sisi pengaturan waktu di mana kurang didukung oleh peraturan perusahaan. Bisa dari sisi sumber daya, dari jumlah pekerja. Nah, tentunya dalam sebuah perusahaan ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Padahal tenaga kerja yang ada itu tidak mencukupi. Itu juga termasuk salah satu konflik internal yang di dalam tugas manajer. Dan di mana jumlah dan karyawan juga harus benar-benar dia kontrol dengan baik. Karena tugas seorang manajer itu sangat sulit. Yang kedua yaitu konflik eksternal. Konflik eksternal ini dari namanya aja kita tahu eksternal, berarti berasal dari luar perusahaan dan proses bisnis itu sendiri. Sehingga menyulitkan saat melakukan manajerial. Bisa adanya konflik dari para pemegang saham yang menginginkan sistem pengaturan perusahaan yang berbeda. Jadi artinya ini pemegang saham itu mereka menginginkan dalam sebuah perusahaan itu peraturan yang berbeda dari yang sudah telah ditetapkan, dan itu juga termasuk konflik eksternal. Dengan itu perusahaan dengan pemegang saham itu akan terjadi perbedaan pendapat dan manajerial usaha dan bisnis. Bisa juga terjadi konflik dari pasar yang dari luar, misalnya permintaan yang meningkat tajam sehingga perusahaan harus memaksimalkan waktu atau memaksimalkan